Lanjut, boleh lanjut. Pengen rumah. Ini yang saya sampaikan bukan teori, ilmu praktek. Saya udah praktekkan berkali-kali dan saya nggak akan lelah praktek. Mulai ngomong sama istrinya mulai sadar, iya maaf Pak, betul-betul ya. Kita ini punya Allah kok mengandalkan usaha. Ya, punya Allah kok mengandalkan usaha. Memang kita harus berusaha, tapi jangan pernah ngandalin usaha yang diandalkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka mulailah istrinya nanya sama suaminya, terus gimana caranya minta sama Allah? Caranya minta bagaimana? Maka dijawab sama suaminya, gampang. Cara minta paling gampang itu lewat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maaf, ini rahasia, tolong jangan di-share. Nanti kalau di-share banyak orang hidupnya enak. Ini rahasia. Ini setan-setan mulai berkeliaran di dekat sini, berusaha menjangkau kepala bapak dan ibu masing-masing untuk membatalkan apa yang akan saya ajarkan. Mulai bekerja setan, karena bahaya nih. Buat setan bahaya. Kalau orang paham semua ini, Masya Allah, hidupmu akan indah, enak, gak ada susahnya. Walaupun kesusahan datang gak susah, masalah datang gak ada masalah. Kalau paham yang satu ini, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis, sesungguhnya Allah al-Mu'ti, Allah yang maha memberi, wa anal qasim, aku yang membagi. Aku yang membagi. Jadi kalau kita itu pengen dapat dari Allah, minta bagian lewat Nabi Muhammad SAW, lewat kanjeng Nabi Muhammad SAW. Masuknya lewat situ, lewat Rasulullah SAW. Mulai ini kiai ngomong, ingat gak dulu ajaran abah guru, ajaran abuya, ajaran Syekh Fulan, ajaran Habib Fulan, kalau ada hajat baca mujiah 1000 kali. Nah itu rumahnya kita potret dulu, potret cepret, taruh di kamar. Kemudian kita sholat hajat 2 rakaat. Setelah itu kita baca munjiah 1000 kali, minta sama Allah agar rumah itu diberikan kita. Caranya terserah Allah, yang penting gak ruwet, gak susah. Masya Allah, istrinya semangat, ngomong sama suaminya, Pak, 1000 kalau diangsur boleh enggak? 1000 diangsur boleh enggak? Suaminya jawab, saya dengar ceramah Habib Novel, kalau sholawatnya diangsur nanti hajatnya juga diangsur. Kalau sholawatnya diangsur nanti hajatnya juga diangsur. Enggak Bu, kita enggak akan angsur, bayar tunai. Caranya gimana? Kunci kamar, matikan handphone, buat harum-haruman, keharu, ukur, semuanya yang harum-harum, pengharum ruangan. Pakai baju serba putih yang wangi. Kita akan panggil Nabi Muhammad SAW. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, panggil Rasulullah. Begitu sholawat ini jalan dari Cibeber menuju Madinah Al-Munawwarah, tahu enggak kecepatannya? Kecepatan sholawat berjalan. Nih handphone nih. Ini handphone. Ada aplikasi yang sederhana namanya WhatsApp, betul ya? WA, sederhana. WA ini buatannya orang-orang yang gak iman sama Allah, betul? Dikasih sedikit ilmunya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita diizinkan memakainya oleh Allah Ta'ala. Kita kirim pesan WhatsApp, saya ada di Cibeber, kirim pesan WhatsApp ke anggota grup di rumah saya yang ngurusi pondok saya kirim sama grup santri tersebut, bersihkan musola, klik, klik, begitu klik, langsung klik sampai di sana, betul atau betul? Klik, 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 klik. Padahal ini sinyal Cibeber sampai sinyal Solo baru 4G, belum sampai 5G. Sinyalnya 4G, belum 5G. Cus,
Tahu nggak kalau sinyalnya sholawat? Sinyalnya sholawat itu namanya sinyal ruhiyah. Sinyal ruhiyah. Ruhital, ruh digital. Ruhital, ruh digital. Hati, begitu hati ini menyapa Nabi, sholawatnya belum sampai, hatinya udah sampai pada Nabi Muhammad SAW. Dan tahu nggak kekuatan ruh Nabi Muhammad SAW? Belum kita ngungkapkan cinta, Nabinya masih hidup, sudah dijawab. Sallu ala Nabi. Antum di Cibubur, saya di Cibubur, yang di Solo, yang di Jakarta, yang di Palembang, yang di Bandung, yang di mana-mana, belum mengucapkan rindu pada Nabi, sudah dijawab Nabi saat hidup sallallahu alaihi wasallam. Wa syauqah, wa syauqah, wa syauqah. Nabi udah mendengar sebelum kita lahir. Kekuatan ruh Nabi Muhammad SAW bisa menangkap sinyal orang-orang yang belum dilahirkan. Sungguh aku rindu, sungguh aku rindu, sungguh aku rindu pada saudara-saudaraku. Sahabat nanya, siapa mereka ya Rasulullah? Rasul menjawab, orang-orang yang akan lahir setelah aku wafat, tidak pernah melihat aku, tidak pernah mendengar suaraku. Mereka rela mengorbankan apapun demi sekali memandang wajahku. Sallu ala Nabi. Allahumma shalli alaihi. Jadi ini kekuatan yang luar biasa. Begitu sholawat ini dibaca, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammadin, sholatan tunjina biha min jamil ahwali wal afat, wa taqbilana biha jamil hajat, wa tutahhiruna biha min jamil sayiat, wa tarfa'una biha indaka ala darajat, wa tuballighuna aqsal ghayat min jamil khairat fil hayati wa ba'dal mamat. Dibaca 1, 2, 3. Ini sholawat datang pada Nabi SAW. Apa jawabannya Rasulullah? Sholawatku juga untukmu, salamku juga untukmu. Ternyata sholawat ini bukan sekedar sholawat, bawa doa. Proposal di balik sholawat. Ada proposal di balik sholawat. Dibuka bungkusnya oleh Nabi Muhammad SAW. Sholawat ini isinya apa? Sholatan tunjina biha min jamil ahwali wal afat. Ya Allah, aku kirimkan sholawat untuk Nabi Muhammad SAW. Sholawat yang dengan sholawat tersebut akan diselamatkan dari segala bencana dan musibah. Di antara kalimat sholawatnya, wa taqbilana biha jami'al hajat, dan berkat sholawat tersebut engkau ya Allah akan wujudkan seluruh hajatku. Seluruh hajat. Jadi rumah tadi cuma salah satu hajat, 1000 kali. Maka malaikat wilayah Cibubur pada kumpul. Dengar ada sholawat, gak ada malaikat diem. Malaikat khusus sholawat, innallaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli alaihi. Ini malaikat yang diperintah sholawat ini, wilayah Cibubur begitu dengar ada orang sholawat, langsung pada ngumpul malaikat. Kemudian manggil yang lain, sini. Sholawat, malaikatnya ikut sholawatan. Setelah itu malaikatnya ikut menyampaikan ke langit. Orang ini minta rumah ternyata. Orang ini ternyata minta rumah. Begitu naiknya ke langit, pintu pertama bawa sholawat. Yang jaga pintu langit nanya, siapa itu yang masuk? Doa siapa? Jawabannya sholawat. Kalau sholawat tidak boleh ditanya, langsung naik langit kedua. Kalau sholawat tidak boleh ditanya, langsung naik langit ketiga. Kalau sholawat tidak boleh ditanya, langsung naik langit 7. Sholawat tidak boleh ditanya. Begitu ini sholawat, malaikat Jibril pun akan ikut sholawat. Sallu ala Nabi. Allahumma shalli alaihi. Malaikat lihat ini doa dibungkus sholawat, malaikat ikut sholawat. Maka Allahnya begitu terima sholawat, Allahnya langsung jawab, untukmu juga sholawatku 10 kali. Rahmatku, ampunanku, ku naikkan derajatmu. Rahmatku, ampunanku, ku naikkan derajatmu. Maka ketetapan Allah ini disampaikan kepada seluruh makhluknya Allah. Malaikat Jibril ngomong kepada malaikat langit yang ke-7, 7 ngomong ke-6, 6 ke-5, terus sampai yang di langit paling bawah ngomong kepada bumi. Bumi pun, pohon, tumbuhan, semuanya ngomong, Allah sayang sama dia, Allah hormati dia, Allah ampuni dia. Maka saat itulah semua yang di alam bekerja mewujudkan hajat.
Oh itu nanti caranya macam-macam, aneh-aneh. Udah usah saya jabarkan, ini rahasia. Nanti kalau dijabarkan banyak yang seneng. Nanti banyak yang seneng. Paham ibu-ibu? Nanti ibu-ibu pahamkan anaknya ya. Makanya sekarang kalau punya hajat gak usah ruwet mikir cara, mikir sholawat dulu. Nanti caranya Allah yang ngajarin. Bagaimana Allah yang ngajarin? Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Siapa takwa kepada Allah, salawat itu salah satu ketakwaan yang luar biasa. Wa may yattaqillaha, ya Allah aku bertakwa kepadamu dengan bersalawat pada Nabi Muhammad SAW. Engkau perintahkan aku salawat, ya Allah, aku salawat. Yaj'al lahu makhrajan, saya punya masalah ya Allah, dikejar-kejar hutang ya Allah, yaj'al lahu makhrajan, Allah akan beri kamu solusi jalan keluar. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, Allah akan beri dia rezeki dari arah yang gak pernah bisa dia pikirkan. Selesai masalah. Itu namanya jalan sholawat.